Hai, kembali lagi di liburan situ Cipanten part 2. Setelah kemarin kita puas selama 2 jam berenang dan berseluncur di perosotan, kita mulai mencoba wahana baru yang ada di situ Cipanten, yaitu ini dia, perosotan rainbow tertinggi. Ini Papa Dayat sama Kakak Iza yang pertama kali mencoba. Wow, betapa tingginya, sampai tangganya pun ada 2 tingkatan untuk naik ke atas. Nah, ini saya dan adik Nuha. Karena adik Nuha masih kecil, jadi kita cuma satu ban saja. Wow, itu rasanya kayak mau copot atau berhenti jantungnya, saking tinggi sekali dari atas lihat ke bawah, kemudian diseluncurkan dan sangat cepat sekali. Karena adik Nuha tidak berteriak, jadi saya pikir dia itu pingsan, tapi ternyata tidak. Nah, ini adalah momen dimana kita memberi makan ribuan koi yang ada di situ Cipanten. Ini koinya benar-benar banyak sekali, kurang lebih kayaknya ada ribuan. Dan sekedar informasi, di tanggal 11 Januari nanti akan ada Irfan Hakim yang akan datang ke situ Cipanten bersama rekannya yang akan menebarkan 2000 benih ikan koi di sini. Karena memang di sini airnya itu bening sekali sampai berwarna toska. Sampai batu di dalam pun terlihat. Nah, di situ Cipanten ini selain menjadi kolam ikan koi, kita juga bisa berenang menggunakan pelampung. Dan melihat dari yang sedang berenang, anak-anak pun bisa berenang menggunakan pelampung, tentunya diawasi oleh orang dewasa. Selain berenang, ada juga wahana foto-foto, ada yang pakai ayunan, ada yang bersepeda, naik permadani terbang. Semua tiketnya itu cukup terjangkau. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena pada saat itu sudah mulai gerimis. Meskipun kecil, jadi kami memutuskan untuk memberi makan ikan koi saja. Dan sebelum kami memberi makan ikan koi, ada seorang kakak yang baik hati memberikan 1 bungkus pakan ikan gratis kepada anak-anak. Alhamdulillah, jadi kami punya tambahan pakan ikan koi. Nah, bisa dilihat dari video ini, ikannya itu benar-benar banyak sekali. Ini dari tempat saya kasih makan sampai ujung sana itu masih banyak, dan banyak sekali orang-orang yang sedang memberi ikan koi ini. Dan memang badannya itu besar-besar sekali. Anak-anak sampai benar-benar takjub melihat ikan yang betul-betul banyak. Nah, dari sebelah sana pun terlihat ya, banyak orang yang sedang memberi makan ikan koi. Nah, ini Pak suami mencoba untuk memberi makan. Kata Pak suami, selain dikasih pakan, mungkin ikan ini bisa dikasih nasi. Tapi saya rasa tidak ya, karena kalau dikasih nasi nanti malah merusak keindahan kolamnya, jadi malah keruh kalau dikasih nasi. Semoga aja ini tidak ada yang meniru idenya Pak suami, karena saya pikir ya itu bukan ide yang baik. Nah, bisa dilihat dari pemandangan di ujung sana itu semuanya adalah gunung, karena memang di sini terletak di desa Gunung Kuning yang semuanya memang pegunungan di sekitarnya. Nah, sekedar informasi, kita datang ke sini tuh jam 12 tepat ya, azan zuhur. Selesai dari kolam renang jam 2:16. Lanjut ke wahana-wahana selanjutnya.
Nah, ini anak-anak antusias sekali kasih makan ikan koi sambil melihat orang-orang yang sedang mengayuh bebek ya, atau angsa, perahu angsa atau bebek. Dan anak-anak ingin mencoba, katanya ingin naik. Padahal itu pegal sekali loh setelahnya. Cuman ya daripada mereka penasaran sudah jauh-jauh ke sini, jadi mari kita coba. Nah, ini kita sedang menuju tempat karcis untuk naik perahu bebek. Sebenarnya selain perahu bebek yang digoes ini pun ada perahu dayung juga. Cuman tiketnya itu terlalu jauh, harus muter ke sebelah sana. Jadi lebih baik kita cari yang ya sekiranya dekat saja. Nah, ini Pak suami tadi sedang menunjukkan sisa uangnya, katanya. Semoga uangnya bertambah ya Pak suami ya. Jadi kita bisa jalan-jalan lagi. Karena Pak suami jarang pulang. Makanya kita jalan-jalan pun ya jarang. Nah, ini kita sudah di perahu bebek yang dipilih oleh adik Nuha. Perahu bebeknya berwarna pink. Kak Ija nggak kebagian tempat duduk, makanya dia duduk di atasnya. Tapi adiknya malah katanya mau coba duduk di atas seperti adik Nuha. Nah, di sini benar-benar udaranya sejuk sekali, apalagi menjelang sore ya. Ini kurang lebih sekitar jam 4, karena tadi kita selesai dari wahana perosotan rainbow itu jam setengah 4. Jadi kita sholat dulu sebelum turun ke situ, ke kolam renang ini. Nah, enaknya di situ Cipanten ini musola itu tidak hanya satu lokasi, tetapi di depan, di parkiran juga ada, bahkan malah ada 3 ya di parkiran, ada di dekat warung-warung, atau itu sama aja ya. Karena saya tidak ke sana, cuman hanya melihat pas waktu parkir motor aja. Dan di atas pun ada, malah di atas itu lebih nyaman karena anak-anak juga bisa sambil bermain trampolin, perosotan, ayunan, dan semua itu gratis. Jadi kita bisa sholat dengan tenang, anak-anak pun bisa menunggu dengan tenang. Jadi tidak pergi atau tidak lari-larian kemana-mana. Dan untuk makanannya atau tempat makanannya unik-unik, karena tempat duduknya itu hampir semuanya terbuat dari ayunan. Hanya saja kita tidak mencoba ya, karena kita mau naik ini, takut keburu sore. Karena kita tanya-tanya tutupnya itu jam 5 sore. Jadi memburu wahana dulu yang ingin dicoba sebelum tempat wisatanya tutup. Nah, ini Kak Ija sedang mencoba menggoes dengan kakinya, katanya kesusahan. Nah, sebenarnya kita sudah 1 kali putaran, cuman tadi kita tidak melewati ini. Jadi Pak suami mau coba kembali lagi melewati kolong jembatan ini. Jadi kita balik lagi. Meskipun kaki udah pegel ya karena mengayuh, tapi ya sudahlah, daripada kita penasaran, mumpung masih ada di sini. Nah, ini adik Nuha ketakutan, katanya takut terkena jembatan, tapi masih aman ya, karena jarak jembatan ke bawah itu sangat tinggi. Jadi kita aman. Karena tiba-tiba hujannya semakin besar, jadi kita memilih untuk menepi sambil menunggu hujannya mereda. Jadi kita lagi ngapain, Bu?